Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya fajar terlihat semu, warnanya ungu di atas batu. Banyak belajar sejuta ilmu, agar hidupmu makin bermutu. Pandang rembulan tidaklah jemu, sinarnya terpantul di air sumur. Jika punya banyak ilmu, hidup makmur sepanjang umur. Amin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel yang insya Allah bermanfaat ini. Solawat dan salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya, yang selalu menyimak channel Juki Ortega ini, semoga selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, diistiqomahkan ibadahnya, diterima amal ibadahnya, serta diampuni segala dosa-dosanya. Amin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sholat sunnah sebelum subuh adalah sholat sunnah yang dilakukan beriringan dengan sholat wajib. Jika pelaksanaannya dilakukan sebelum sholat wajib, maka disebut dengan sholat sunnah qobliyah. Namun jika dilakukannya setelah sholat wajib, itu disebut sholat sunnah ba'diyah. Namun waktu sholat subuh dan asar kita dilarang untuk melakukan sholat sunnah ba'diyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada sholat setelah sholat subuh hingga matahari meninggi, dan tidak ada sholat setelah sholat asyar hingga matahari tenggelam. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sholat 2 rakaat sebelum subuh termasuk sholat sunnah yang sangat dianjurkan bagi setiap umat muslim, karena di dalamnya terdapat kebaikan yang sangat agung bahkan melebihi dunia dan seisinya. Sholat sunnah subuh termasuk sholat sunnah yang sangat istimewa, nilainya mengalahkan dunia dan seisinya. Berikut beberapa keutamaan, atau fadilah atau keistimewaan dari sholat sunnah qobliyah subuh. Yang pertama, sholat sunnah ini termasuk sholat sunnah yang terbaik. 2 rakaat sholat sunnah fajar, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim, nomor 725. Keutamaan sholat sunnah qobliyah subuh, ialah sholat sunnah yang terbaik di antara sholat sunnah lainnya, sebab lebih baik dari dunia dan seisinya. Hal ini karena sholat subuh sendiri adalah sholat wajib, yang terkadang tidak mudah dilakukan oleh sebagian umat muslim karena ketiduran, atau malas-malasan enggan bangun pagi. Maka dengan melakukan sholat sunnah qobliyah subuh, menguatkan, dan mendisiplinkan waktu sholat subuh. Yang kedua, jalan untuk masuk surga. 2 rakaat sholat sunnah fajar lebih kucintai daripada dunia seluruhnya. Hadis riwayat Muslim, nomor 725. Setiap amalan yang dicontohkan oleh Rasulullah akan membawa ke surga, termasuk menjalankan sholat sunnah qobliyah subuh ini. Ini adalah merupakan teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa saja yang senantiasa melaksanakan sholat sunnah sebelum subuh, maka akan diberikan keberkahan dalam hidupnya, dan akan dijauhkan dari penyakit hati, juga akan menjadi simpanan bekal amal kebaikan, untuk bekal kelak di akhirat. Keutamaan yang ketiga, ringan dan berpahala besar. Sholat sunnah subuh tidak pernah dilakukan setelah terbit fajar subuh, dan dianjurkan sholat tersebut dilakukan di awal waktunya. Demikian pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, dan jumhur ulama, dalam syarah Sahih Muslim. Sholat sunnah sebelum subuh dapat dilakukan oleh siapa saja, sebab termasuk ibadah yang ringan untuk dilakukan. Namun walaupun ringan, tetapi memiliki pahala yang sangat luar biasa. Sebagaimana amalan ini bisa menghapus dosa besar. Yang keempat, kebaikan di akhirat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
dalam 2 rakaat sholat sunnah subuh, surat yang dibaca surat Al-Kafirun, dan surat Al-Ikhlas. Hadis riwayat Muslim, nomor 726. Bagi yang senantiasa melakukan sholat sunnah ini, dan disertai dengan menjaga amalan-amalan lainnya dengan baik, maka akan mendapatkan kebaikan di akhirat dan bekal yang indah, dan akan dijauhkan dari siksa panasnya api neraka. Keutamaan yang kelima, dilindungi di hari kiamat. Setiap yang melakukan sholat sunnah qobliyah subuh, dan sholat subuh dengan tepat waktu, secara istiqomah, maka di hari kiamat, akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga akan terlindungi dari segala bahaya di hari kiamat. Keutamaan yang keenam, mengikuti sunnah Rasul. Mengikuti sunnah Rasul merupakan amalan yang sangat baik, sebab barang siapa yang menjadi umat Rasul, dan menjalankan perintah Allah serta menjauhi segala larangannya, maka nanti di akhirat, akan mendapat syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan akan dimudahkan urusannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, menjadi jalan kebaikan. Jadikanlah sholat sunnah kalian di rumah kalian, janganlah jadikan rumah kalian seperti kuburan. Hadis riwayat Bukhari, nomor 1187. Sangat jelas bahwasanya, dengan merutinkan sholat sunnah qobliyah subuh, maka akan membawa pada jalan kebaikan. Sebab dari sana akan menciptakan pribadi yang istiqomah, dan tepat waktu, dalam menjalankan sholat subuh, sehingga dalam kesehariannya pun, akan mampu melakukan segala sesuatunya, lebih disiplin. Yang kedelapan, menjadi jalan memohon petunjuk. Telah dikisahkan, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah melakukan satu sholat sunnah yang paling dijaga, dalam melaksanakannya, melebihi 2 rakaat sholat sunnah subuh. Hadis riwayat Bukhari, nomor 1093 dan Muslim nomor 1191. Sholat sunnah sebelum subuh, yang dilakukan di rumah, dapat dijadikan kesempatan kita untuk meminta, dan memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak sedikit orang yang ketika ia berdoa, jika dilihat, atau di depan orang lain, akan merasakan kurangnya rasa nyaman saat berdoa. Demikian jika kita berdoa di dalam rumah, maka kita bisa dengan leluasa, untuk bisa menumpahkan, mencurahkan segala isi hati kita, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kekhusyuan, dan kenyamanan sambil menunggu iqomah subuh. Waktu antara azan dan iqomah, termasuk waktu yang mustajab, sehingga doa-doa yang dipanjatkan akan lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, gunakanlah kesempatan itu sebaik mungkin, untuk memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan yang kesembilan, diampuni dosa-dosanya. Dari Qais bin Qohat radhiyallahu anha, bahwasanya ia sholat subuh bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan belum melakukan sholat sunnah qobliyah subuh. Ketika Rasulullah salam, maka ia pun salam bersama beliau. Kemudian ia bangkit dan melakukan sholat 2 rakaat qobliyah subuh, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat perbuatan tersebut, dan tidak mengingkarinya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Setiap perbuatan baik akan menjadi jalan pengampunan dosa. Sholat sunnah sebelum subuh yang dilanjutkan dengan memperbanyak membaca zikrullah, zikir kepada Allah, tentunya itu akan menjadi jalan pengampunan dosa-dosa, dan akan menjadi jalan untuk bisa lebih banyak melakukan hal kebaikan, sehingga kita terlindungi dari berbagai hal keburukan. Keutamaan yang ke-10, menjadi kebiasaan yang baik. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala, adalah amalan yang kontinu, atau istiqomah, walaupun sedikit. Hadis riwayat Muslim, nomor 783. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencela seseorang yang tidak kontinu dalam beramal atau beribadah. Dikisahkan oleh sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadaku, "Wahai Abdullah, janganlah engkau seperti si fulan. Dulu dia terbiasa mengerjakan sholat malam, namun sekarang, dia tidak mengerjakannya lagi." Hadis riwayat Al-Bukhari,
Nomor 1152. Sholat sunnah sebelum subuh akan menjadikan seseorang mempunyai kebiasaan baik, sebab akan terbiasanya bangun pagi dan melaksanakan sholat subuh tepat waktu. Dan akan menjadi pribadi yang disiplin, dan bisa memberi contoh yang baik buat orang terdekat atau keluarganya, agar bisa melakukan kebaikan yang sama pula. Sehingga kebaikan itu akan menjadi sebuah dorongan yang membawanya pada kebaikan bagi orang terdekatnya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sholat sunnah subuh atau sholat fajar ini tentunya menyimpan rahasia yang sangat banyak, karena sholat ini melebihi dunia dan seisinya. Oleh karena itu, kita harus senantiasa untuk mengerjakannya dan mengistiqomahkannya. Dan tentunya masih sangat banyak sekali yang belum bisa kita jabarkan di sini. Semoga uraian yang singkat ini bisa bermanfaat buat kita semua, dan kita bisa memetik mutiara ilmu di uraian yang singkat ini. Amin. Pandang rembulan tidaklah jemu, sinarnya terpantul di air sumur. Jika punya banyak ilmu, hidup makmur sepanjang umur. Semoga bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Benar, dan yang salah hilaf atau keliru itu datangnya dari diri pribadi kami sendiri. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, wal ridho wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.